Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raisa Sofia Hasana akan menjelaskan RPP BIPA yang akan saya ajarkan. Yang pertama yaitu pengajar saya sendiri Raisa Sofia Hasana untuk institusi yaitu BIPA Universitas Lambung Mangkurat. Subjek yang akan diajarkan bahasa Indonesia, tingkat kemampuan yang akan diajarkan yaitu BIPA 1 atau pemula. Untuk keterampilan berbahasa yang saya pilih yaitu keterampilan berbicara, temanya yaitu salam pada bab 1. Pertemuan ini merupakan pertemuan satu dari 16 pertemuan yang akan diadakan. Untuk alokasi waktu adalah satu kali 60 menit, yaitu satu pertemuan akan saya berikan waktu 60 menit. Untuk pembagian waktunya yaitu 10 menit untuk pendahuluan, 40 menit untuk inti, dan 10 menit untuk penutup. Untuk tujuan pembelajaran, yaitu pembelajar mampu merespon dengan ungkapan sederhana jika seseorang menyapa dan menanyakan kabar. Indikatornya, pembelajar mampu berbicara dan merespon dengan ungkapan yang sederhana jika orang menyapa dan menanyakan kabar. Untuk materi pembelajaran, yaitu memberikan salam dan bertanya kabar. Kemudian untuk metode pembelajaran yang saya pilih yaitu metode round robin. Jadi di sini metode ini siswa akan membentuk kelompok yang terdiri atas 2 sampai 3 orang. Kemudian mereka akan mempraktekkan apa yang telah mereka pelajari dan menampilkannya di depan kelas. Untuk media, saya memilih media pengeras suara. Mengapa saya memilih media pengeras suara? Yaitu untuk saya akan memberikan mereka sebuah rekaman, kemudian akan diputar di kelas bagaimana percakapan orang bertanya kabar dan memberikan salam. Untuk sumber belajar, saya memilih buku dari Sahabat Indonesiaku, BIPA 1. Buku ini dapat diunduh di situs Kemendikbud RI. Untuk langkah pembelajarannya sendiri, yaitu pendahuluan. Untuk alokasi waktu pendahuluan, ini akan saya alokasikan waktu sebanyak 10 menit. Hal yang pertama yang saya lakukan adalah memberikan salam dengan sapaan yang bagus dan benar. Dan terlebih dahulu, saya memperkenalkan diri saya sendiri sebagai pengajar di kelas tersebut, karena ini merupakan pertemuan pertama. Kemudian saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran, apa tujuan dari pembelajaran kelas BIPA ini pada pertemuan tersebut. Jadi materi apa saja yang akan saya ajarkan dan kemampuan apa yang akan saya ajarkan, saya jelaskan di situ. Kemudian di bagian inti, yang pertama saya akan menstimulasi mereka tentang pembelajaran apa yang akan mereka pelajari. Kemudian saya mencontohkan bagaimana cara menyapa dan bertukar kabar yang baik. Jadi di situ saya akan menstimulasi sekaligus memberikan contoh yang benar bagaimana, pengucapannya bagaimana, intonasinya bagaimana. Kemudian saya akan meminta mereka untuk membentuk kelompok pembelajaran yang setiap kelompoknya terdiri atas 2 orang atau 3 orang dalam satu kelompok. Kemudian mereka akan berlatih di dalam kelompok tersebut. Nanti akan diminta untuk mengisi teks yang rumpang. Kemudian teks itulah yang akan mereka praktekkan di depan kelas. Setelah mereka sudah dapat membentuk kelompok, saya akan menginstruksikan mereka untuk melatih percakapan mereka dengan teman kelompoknya. Setelah itu, kemudian setelah mereka siap, persiapan sudah matang, saya akan memanggil mereka maju ke depan untuk mempraktekkan bagaimana percakapan tersebut. Kemudian di akhir pembelajaran nanti saya dan murid-murid tersebut akan menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Di bagian penutup, saya akan menutup kelas, menutup kegiatan tersebut dengan menanyakan kepada pembelajar apa saja materi yang telah dipelajari pada hari ini dan apa kesan mereka setelah mempelajari, apakah mereka suka dengan metode yang saya ajarkan atau tidak.
Kemudian saya akan menanyakan kepada pembelajar bagaimana cara memberinya, memberi salam dan bertanya kabar. Saya akan mengulas materi yang telah saya ajarkan. Kemudian saya akan memberikan mereka apresiasi sesuai dengan kemampuan yang mereka tunjukkan. Karena sebagai seorang siswa, sebagai seorang guru, kita harus mengapresiasi bentuk apa saja, bentuk kegiatan apa saja yang telah mereka lakukan. Karena apresiasi di sini untuk membangkitkan dan membangun motivasi mereka untuk belajar, untuk supaya lebih giat lagi belajarnya. Kemudian untuk hal yang terakhir adalah saya mengucapkan salam penutup. Di sini saya akan menutup kelas. Untuk penutup ini saya mengalokasikan waktu selama 10 menit. Untuk penilaian tersendiri, saya mengkategorikannya dalam 3 kelas, yaitu kelancaran, pengucapan, dan pemilihan kosakata. Untuk kelancaran, saya memiliki kriteria yaitu sangat lancar, lancar, cukup lancar, kurang lancar, dan tidak lancar. Untuk pengucapan tersendiri itu ada sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. Untuk pemilihan kosakata ada sangat variatif dan tepat, ada variatif dan tepat. Kenapa hanya 2? Karena menurut saya di sini hanya ucapan salam yang sederhana dan menanyakan kabar yang sederhana, jadi tidak terlalu banyak kosakata yang harus mereka pelajari, yang harus mereka hafal. Cukup kosakata yang sederhana. Nah, dan ini adalah contoh materi yang akan saya bawakan, yaitu berbicara. Ini hanya dialog singkat antara Hayati dan Arai. Hayati menanyakan kabar, kemudian Arai merespon balik apa yang dikatakan Hayati dan meminta maaf. Dan juga di sini ada salam untuk mengakhiri obrolan, yaitu dengan mengatakan sampai jumpa. Nah, dan ini adalah kegiatan percakapan yang akan mereka tampilkan di depan kelas. Hanya percakapan sederhana, yaitu bagaimana cara menyapa teman, bagaimana cara menyapa orang yang lebih tua, dan bagaimana cara menyapa orang yang lebih muda. Di situ mereka juga akan diajarkan perbedaan antara pak dan ibu. Untuk bapak untuk menyapa laki-laki yang lebih tua, untuk menggunakan kata bu untuk menyapa perempuan yang lebih tua. Jadi mereka dapat membedakan bagaimana cara berkomunikasi dengan antara teman, orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda. Baiklah, sekian penjelasan RPP BIPA dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam merancang rencana pembelajaran ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.